Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rahma Siwi Utami Susanto dari SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Nah, kali ini saya akan melaksanakan tantangan bulan April, yaitu tantangan jurnalistik. Nah, pada tantangan jurnalistik ini, saya akan mewawancarai sebuah profesi. Nah, profesi apa ya yang saya wawancarai? Pada beberapa kesempatan kemarin, saya telah mewawancarai Kak Bagus. Nah, Kak Bagus ini adalah seorang programmer, teman-teman. Menarik sekali ya. Yuk kita simak hasil wawancara saya bersama dengan Kak Bagus tentang profesi programmer. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial nih di sebelah saya. Boleh mungkin perkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Ya, nama saya Bagus Haji. Sekarang tinggal di Kabupaten Bandung dan saya sekarang bekerja sebagai em, full stack developer di salah satu rumah sakit hewan di Jakarta. Jadi bisa dibilang Anda ini sebagai programmer gitu ya, Pak ya? Betul. Nanti mungkin kita jelaskan lagi ya tentang full stack. Tadi itu apa sih pekerjaannya? Mhm. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah Pak Bagus sudah berapa lama nih bekerja di bidang ini? Di bidang ini saya sudah bekerja kurang lebih dari 2017-an lah ya. Jadi ya Lama bisa ya? kita hitung mungkin 8 sampai 9 tahun. Oke. Untuk tugas harian seorang programmer itu seperti apa sih, Pak Bagus? Ya, itu sebetulnya banyak sekali karena programmer itu kan istilah yang general gitu ya. Bisa dibilang ya kalau kita tanya dokter kesehariannya apa ya itu tergantung dokternya. Kalau Oh dokter iya. hewan ya ngurusin hewan, kalau dokter mata ngurusin mata. Nah, ketika ditanya programmer kerjaannya ngapain, nah ini tergantung programmer apa dulu nih Oh karena iya. emang ada banyak jenis. Oke. Gitu. Setahu saya memang programmer itu ada yang front end, back Mhm, end, terus betul. tadi juga ada disebut full stack, mungkin ada juga game developer dan sebagainya ya, Kak Bagus. Nah, kalau Pak Bagus sendiri tadi kan bagiannya di full stack ya, itu kira-kira fokusnya kepada apa gitu? Oke, jadi ini kalau untuk istilah-istilah tadi ya, ada yang namanya front end. Nah, front end itu eh, bagian di mana kita mengerjakan sesuatu yang bersentuhan dengan customer atau dengan user. Misalnya kita bikin web, tampilan yang dilihat oleh si customer itu adalah bagian dari front end. Oke. Nah, sebaliknya ada namanya back end. Back end itu yang tidak dilihat oleh user. Misalkan user buka, sebutlah aplikasi Oren misalkan. Dia di situ melihat ada satu kolom untuk kotak pencarian. Nah, itu bagian front end. Tapi kemudian dia ketik sesuatu, lalu dia klik enter, maka akan dilakukan proses mencari. Nah, proses mencari itu dilakukan di yang namanya back end. Tidak dilihat oleh user, tapi nanti hasilnya baru dilihatkan ke user. Nah, bagian yang dilihat user itu namanya front end, back end itu yang tidak dilihat prosesnya. Nah, saya penasaran dengan yang full stack tadi nih. Nah, Kalau itu gimana, Kak jadi Bagus? biasanya memang ada yang fokus gitu ya, ada programmer yang fokus di satu bidang, misalnya di front end aja, ada yang di back end aja. Tapi ya karena suatu alasan yang lain, bisa saja ada satu orang dia sekaligus di front end juga di back end. Jadi full stack itu istilah untuk orang yang mengerjakan front end sekaligus back end. Oh, itu yang tadi peran Kak Bagus tadi ya? Betul. Oke, kita balik lagi ke belakang mungkin ya. Nah, dulu itu apa sih yang membuat Kak Bagus tertarik untuk menjadi seorang programmer? Sebenarnya awal ketertarikannya itu karena memang suka komputer aja gitu ya, suka ngoprek-ngoprek, ngulik-ngulik karena dari kecil sudah dikenalkan komputer oleh ayah. Jadi mulai SMK itu ada tertarik mendalami komputer jadi masuk ke TKJ dulu. Sebenarnya dulu tidak terlalu tertarik dengan programming justru. Kemudian lulus dari TKJ masuk ke universitas kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer. Nah, di situ mulai banyak bersentuhan dengan coding-coding, membuat program, menulis kode. Jadi dari situlah mulai ada ketertarikan di bidang ini. Meskipun awalnya lebih tertarik di bidang jaringan. Oke, berarti memang ada background kuliah ya, background pendidikan Betul. sebagai seorang sarjana komputer Betul. gitu. Nah, kalau misalnya
selama menjadi seorang programmer ada nggak sih project yang menantang gitu atau yang paling diingat sama Kak Bagus? Setiap project itu menantang, setiap project selalu diingat karena semua punya challenge-nya masing-masing sih. Nggak ada yang gampang. Ya mungkin adalah ya satu dua, tapi mayoritas pasti lumayan challenging. Oke, wah menarik sekali ya. Ternyata barangkali teman-teman ada juga yang tertarik menjadi programmer. Tadi adalah beberapa apa ya pembukaan tentang programmer itu seperti apa. Nah, kalau misalnya tools atau software apa saja yang biasa Kak Bagus pakai, kira-kira apakah bisa disebutkan? Sebenarnya tools sangat banyak, apalagi di karena full stack itu kan ada back end dan front end sekaligus ya, sehingga toolsnya pun jadi makin banyak. Biasanya karena di kantor itu kan karena rumah sakit hewan yang mengusung konsep modern gitu ya. Jadi di rumah sakit ini customer itu nggak bisa datang langsung mau daftar gitu. Jadi pendaftaran itu dilakukan melalui aplikasi. Jadi mereka melalui memesan atau janjian sama dokternya itu harus lewat aplikasi, sehingga tulang punggungnya sistem di rumah sakit itu adalah si aplikasi ini. Nah, aplikasi ini dibuat dengan yang namanya Flutter. Jadi Flutter supaya apa? Supaya aplikasinya tuh bisa dibuka di Android sekaligus di iOS, iPhone seperti itu. Menarik sekali ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari lebih lanjut tentang programmer. Nah, sekarang skill yang dibutuhkan atau yang paling penting dimiliki oleh seorang programmer apa nih Kak Bagus? Kepo. Kepo. Jadi harus Selalu ingin harus tahu gitu ya. ingin tahu, harus penasaran terus gitu ya. Betul Kalau sih. ketemu sesuatu tuh harus penasaran, pengen ngulik, pengen ngoprek gitu. Jadi Iya betul-betul. Saya ya suka dengar kayak harus ngulik coding gitu ya. betul, harus rajin mengikuti perkembangan zaman, apalagi karena dunia ya programming ini sangat cepat sekali. Betul betul betul. Karena memang em, sekarang itu banyak sekali dibutuhkan programmer memang ya. Betul, banyak yang butuh. Berarti memang penting sekali peran programmer di dunia saat ini. Ya, karena mayoritas memang sekarang serba digital. Betul. Jadi ya ketika ada suatu organisasi bisnis atau perusahaan yang perlu digitalisasi ya, seperti tadi misalkan proses pembayaran, appointment gitu, janjian sama dokter, pemeriksaan harus dengan aplikasi sekarang seperti itu. Jadi ya kebutuhan akan programmer selalu tinggi, dan sekarang memang masih banyak perusahaan yang mengaku masih sulit mencari programmer. Betul. Mungkin untuk yang terakhir saya ingin tanya ke Kak Bagus, mungkin juga ini akan berguna ya untuk teman-teman juga. Apa saran Kak Bagus untuk pelajar atau siapapun lah yang ingin menjadi seorang programmer? Yang pertama cari dulu apa ya, mungkin passionnya dulu. Betul. Tertariknya di bidang apa sih? Senang main game misalkan. Ya mungkin kalau ingin jadi programmer bisa eksplorasi di game programming. Karena itu tadi banyak ya. Banyak sekali, ada game programming, ada web programming gitu. Jadi ya ketertarikannya di bidang apa. Kalau misalnya suka game ya tadi coba eksplorasi game development, game programming. Kalau suka dengan mobile gitu berarti ya ke mobile programming. Kalau suka web ya berarti ke web programming. Jadi ya ada sangat banyak sekali sub bidang dari suatu bidang itu sendiri. Bahkan di web programming ada banyak lagi khusus. Betul. Jadi ya kita bisa explore lebih lanjut ya. asalkan kita sudah punya nih keingintahuan dari kita, kira-kira pengen mengarahnya ke arah yang mana, seperti itu. Oke, baik, mungkin wawancara kita hari ini atau obrolan-obrolan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak Bagus. Insight-nya yang saya dapatkan dari hasil ngobrol kita tadi tuh sangat-sangat menarik dan juga membuat penasaran teman-teman yang sekarang lagi melihat video ini mungkin ya. Betul. Kalau mau obrolan yang lebih lengkap mungkin kita butuh sampai 3 SKS. Iya, betul sekali. Karena buat jadi programmer ini butuh 4 tahun di S1 ya guys. Tapi tidak wajib. Oh iya, tidak karena wajib. biasanya ada yang bootcamp gitu. Betul, ya kayak. karena sekarang juga ya tidak wajib kuliah untuk bisa jadi programmer.
Bisa dengan belajar mandiri atau ikut kursus atau tadi ikut bootcamp. Bahkan autodidak juga ya. Betul, bisa. Yang penting punya keinginan yang kuat. Betul. Iya. Oke, paling segitu aja Kak Bagus. Terima kasih banyak Oke. untuk penjelasannya pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Yang pertama kita akan bahas tentang programmer itu apa sih? Nah, programmer itu adalah orang yang mengembangkan kode untuk membuat aplikasi, situs web, game, hingga sistem komputer. Nah, programmer itu adalah bahasa luasnya ya. Di dalamnya lagi itu ada jenis-jenis programmer. Ada front-end developer, ada back-end developer, ada full stack developer, ada mobile developer, game developer, dan lain sebagainya. Nah, Kak Bagus yang saya wawancara tadi adalah seorang full stack developer. Apa sih full stack developer itu? Nah, sebelum ke sana kita akan bahas dulu tentang front end dan back end developer karena ini berkaitan ya. Nah, untuk front end developer itu adalah programmer yang berfokus pada bagian sistem yang terlihat oleh user. Contohnya ketika kita buka aplikasi Shopee, itu kita bisa lihat ada gambarnya, ada nama produknya, deskripsi, komen, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ranah dari front end developer. Kalau back end developer itu adalah bagian programmer yang berfokus pada bagian di belakang sistemnya atau pada bagian yang tidak terlihat oleh user. Contohnya misal ketika ada tombol keranjang, bagaimana caranya supaya ketika kita klik tombol keranjang itu akan langsung diarahkan ke tab checkout. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk full stack developer itu adalah gabungan antara keduanya. Jadi orang yang melakukan front end dan juga back end. Jadi gabungan dari keduanya. Nah, kalau game developer itu tentunya adalah programmer yang berfokus pada game dan apabila web developer berarti berfokus pada website. Seperti itu, teman-teman. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh programmer? Yang dilakukan oleh programmer tentu saja adalah menulis kode menggunakan bahasa pemrograman. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa teman-teman cek sendiri nanti ya. Ada juga mencari dan memperbaiki bug dalam program karena kita tahu dalam setiap sistem itu pasti tidak semuanya sempurna. Oleh karena itu, disinilah peran programmer untuk selalu memperbaiki dan maintenance sistem yang ada tersebut. Lalu kemudian mengembangkan fitur baru pada aplikasi atau software, mengelola data dan database, serta mengupdate serta merawat software supaya tetap aman digunakan. Nah, dari wawancara bersama Kak Bagus juga, dia memberikan beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang programmer nih, teman-teman. Yang pertama tentunya dia harus kepo, dia harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Karena kalau misalnya tidak punya rasa ingin tahu yang tinggi, ketika menemukan coding yang ada missing, ada salah gitu, tapi tidak punya rasa keingintahuan yang tinggi, maka pekerjaan programmer ini akan jadi pekerjaan yang menyulitkan gitu. Jadi teman-teman harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian juga harus punya pemikiran yang logis dan sistematis. Juga harus kreatif dan berperan sebagai seorang problem solver. Gitu juga harus paham teknologi tentunya, teliti, sabar dan bisa bekerja sama dengan tim. Nah, peluang kerja untuk programmer sekarang ini sangat luas karena kita tahu bahwa teknologi itu selalu berkembang ya. Oleh karena itu, ada banyak sekali perusahaan yang menginginkan atau membuka loker programmer itu seperti perusahaan teknologi, startup, instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, freelance, remote worker, bahkan kalian bisa bekerja dari rumah atau dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor. Keren sekali ya. Nah, ini yang terakhir dari Kak Bagus. Pesan dari Kak Bagus adalah kalau kalian mau jadi programmer, kalian harus tentukan passion apa yang kalian miliki untuk menjadi programmer. Apakah kalian suka game? Kalau kalian suka game, berarti kalian bisa nanti fokus ke game developer. Atau misalnya seperti Kak Bagus tadi, jadi full stack developer yang tugasnya untuk terus memaintenance dan terus membuat em, inovasi atau gebrakan baru dalam dunia teknologi gitu. Jadi yang pasti kalian harus terus berusaha ya kalau misalnya mau jadi programmer, terus belajar yang rajin dan tentunya harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, mungkin sampai di sini saja pemaparan saya tentang profesi programmer. Jujur ini adalah profesi yang sangat menarik sekali dan mungkin banyak juga di sini teman-teman yang ingin jadi programmer ya. Setelah ini akan ada hasil wawancara antara saya dan Kak Bagus. Stay tune terus. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.